Banding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi, APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa, 171.000 km persegi, APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan? Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita, saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Kalau dia bisa, cium lututnya. Kalimantan sekarang menjadi sorotan publik, bukan hanya Kalimantan Timur kemarin atau Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang kontroversial mengenai penganggaran rumah sampai 25 miliar. Ada juga Kalimantan Barat yang secara tegas disampaikan dengan kata eksplisit untuk tidak menyamai-nyamai antara Kalimantan Barat dengan Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi ini menunjukkan satu hal, bahwasanya Jawa Barat di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi bisa mendistraksi seorang pemimpin sampai mengungkapkan kata eksplisit untuk jangan disama-samai antara daerah yang dipimpinnya dengan daerah yang dipimpin oleh KDM, yaitu Jawa Barat. Di sisi yang lain, why not? Kita kan mencontoh Kang Deddy Mulyadi, Pak, bukan dalam aspek jumlah penduduk, luas wilayah, atau anggaran yang diterima dari pusat, melainkan tentang bagaimana cara seorang pemimpin bisa menghidupkan interaksi, membangun relasi komunikasi antara grassroots dengan birokrasi. Mengapa? Untuk mengawal sama-sama program-program yang telah dijanjikan pada saat awal kepemilihan di era pemilu dengan perjalanan di lapangan. Bukan soal wilayah, bukan soal anggaran yang diterima, juga bukan soal besar, kecil, atau dari jumlah demografinya, bukan. Coba teman-teman lihat dulu saja di sini, silakan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita, saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, cium lututnya. Saya tegaskan, Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi, APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa, 171.000 km persegi. Itu luas Kalimantan Barat. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan? Jadi tidak bisa dibandingkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kekuatan fiskal kita berbeda, luas kita berbeda. Semakin luas wilayah berimplikasi kepada beratnya biaya pembangunan. Saya contohkan saja, kabel listrik saja 100% kabel listrik di Kalimantan Barat lebih panjang daripada Jawa Barat. Jalan 100% jalan di Kalimantan Barat lebih panjang dari Jawa Barat. Jadi tidak bisa dibandingkan. Dari Brian, SP3 Kalimantan Barat, Kecamatan Cipaung, ingin menyampaikan jalan kami yang licak, lecut, entah percuma jadi gubernur. Penting Kang Deddy yang jadi gubernur 2 bulan. Video ini membuat Wakil Gubernur Kalimantan Barat jengkel dan menantang akan mencium lutut KDM jika bisa bangun jalan Kalbar pakai APBD 6 triliun rupiah. Wong yang speak up-nya juga orang sono, kenapa nantangnya sama KDM sih? Mungkin Wakil Gubernur ini marah karena dalam video itu jalan di Kalbar dibanding-bandingnya sama jalan di Jawa Barat dan meminta KDM untuk pindah ke Kalbar. Apalagi yang membanding-bandingnya anak-anak Gen Alpha bocil. Bocil aja sudah pada pinter tuh. Komen aja ya, komen. Wakil Gubernur Kalimantan Barat berkata, kalau KDM bisa menyelesaikan semua masalah di Kalimantan Barat dengan anggaran 6 triliun, maka dia akan mencium lutut KDM. Kata-kata yang keluar dari mulut Bapak itu biasanya keluar dari mulut orang yang nggak bisa berpikir, nggak bisa bekerja, dan maaf, cenderung bodoh. Pak, mikir dong, gimana caranya menyelesaikan masalah di Kalimantan Barat. Jangan malah nyuruh KDM yang menyelesaikan.
Kalau KDM mengiyakan gimana? Ya Bapak harus siap-siap mencium lutut KDM. Karena kalau sama KDM semua masalah di Kalimantan Barat dengan anggaran 6 triliun akan selesai. Kenapa? Karena KDM cerdas, dia bisa berpikir dengan baik. Kalau Bapak menyadari kapasitas otak Bapak jauh di bawah KDM, minimal meniru lah, walaupun tidak bisa membuat inovasi baru gitu ya untuk bekerja, minimal meniru. Bingung saya orang kayak Bapak kok bisa kepilih gitu. Dan Bapak malah bilang malaikat pun tak bisa menyelesaikan masalah Kalimantan Barat. Nggak usah malaikat, KDM aja selesai sama KDM. Lagi dan lagi kan Deddy Mulyadi ini viral di Kalbar, terkhususnya di Sintang. Sampai Pak Wakil Gubernur kita Pak Krisantus bilang begini, kalau Deddy Mulyadi bisa bangun Kalbar dengan anggaran 6 triliun, APD-nya 6 triliun, bangun seluruh Kalbar, kucium lututnya. Kita juga nggak bisa tutup mata lah ya. APD Kalbarnya berapa? 6 triliun setahun. Jawa Barat 31 triliun setahun. Dah berapa ada beda tuh. Sementara itu Jawa Barat tuh luas tanahnya berapa? 41 km persegi. Sedangkan Kalbar ini berapa? Kalbar 171.000 km persegi. Bayangkan mau berapa kali lipat tuh. Wajar juga sih Sentua tuh ngomong kayak gitu. Ya tapi kita juga nggak bisa tutup mata gitu kan, mana jalannya memang harus diprioritaskan, mana yang enggak. Tapi aku rasa nih jalan di Kalbar nih semuanya prioritas. Masalahnya apa kita perlu menaikkan pajak? Tapi jangan ke masyarakat. Ke PT-PT kan banyak PT-PT di Kalbar nih. Kalbar nih kan banyak sarangnya apa? Sarangnya kebun sawit, batu bara, minyak, gas. Lengkap lah Kalbar nih, apa yang tak ada? Minta tolong lah Pak, main-main atau bukan main, koordinasi lah dengan pihak-pihak terkait seperti para pengusaha, Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Dari video yang baru saja kita tonton, yang kita lihat apa saja yang menjadi tanggapan masyarakat Indonesia terkait video tersebut, dan apa saja yang menjadi tanggapan Anda, boleh komentar di kolom komentar. 10 tahun PDIP berkuasa, apa yang dilakukan untuk rakyatnya? Nol besar, apalagi sekarang jadi Wagub Kalbar otaknya dangkal. Gak aneh kalau petugas jongos partai harus nurut ke majikannya. Mengapa hanya 6T? Coba hitung ulang awal rincian neraca penggunaan APBD-nya, tinjau pos-posan anggarannya. Waduh, kenapa gitu ya? Kita warga asli Kalbar, apa yang dirasa biasa saja rasanya tidak ada peningkatan. Masih gini-gini semua barang mahal. Kepanasan semua perut anak kecil, malu sama bocil. Kalau KDM jadi R1, saya rasa kagak ada yang mau jadi gubernur. Jadi gubernur saja, gubernur yang lain pada ketahuan belangnya. Wakil Gub Kalbar bodoh kok bisa jadi wakil Gub ya. Yang ngeluh warganya kok yang dicium lututnya Gub Jabar, seolah nyalahin KDM, bukannya nyontoh malah marah-marah sama KDM. Wagub Kalbar jangan pakai emosi erupsi daerahmu. Wagub Kalbar menunjukkan kebotolannya seperti orang gak waras. Orang bodoh ya emosi yang digedein. Yang dibangun itu jalan Pak, bukan wilayah. Tergantung niat mau membangun apa tidak, rakyat butuh bukti bukan janji. Banyak uang perusahaan namun masuk kantong mereka sama dengan Kaltim. Wagub Kalbar hilang rasa malu, harusnya tunjukkan prestasi bukan malah nyorotin gubernur provinsi lain. Orang tolol jadi Wagub. Wagub Kalbar menunjukkan kebodohan dan ketidakmampuannya sebagai pejabat daerah. Coba dicek terbuka dari berbagai pajaknya Om, dari tambang dan pajak yang lainnya. Kan diketahuan jadinya Bapak nggak bisa memimpin. Iya, nggak waras gubernur atau Wagub Kalbar, takut bersaing sehat ya. Mereka jadi pejabat cuma boneka aja yang harus setor uang ke partai. Wakil Gubernur Kalbar tidak sadar bahwa kebodohannya. Pak Wakil Gubernur tidak usah ngomong KDM. Kalau Bapak tidak bisa kerja, mundur saja Pak. Nanti saya saja yang gantikan agar jalan Kalbar bisa baik dan mulus. Kadang dengan uang 6 triliun Kalbar pasti baik Pak. Dongo sekali Wakil Kalbar tidak bisa kerja, mundur saja Wakil Gubernur tolol. Disinilah kalau pejabat menunjukkan kebodohannya, tidak mampu berpikir cara pemimpin daerahnya, tidak mampu mengelola anggaran, bertahaplah cara membangunnya daripada tidak ada sama sekali perubahannya goblok.
Maklum pemimpin yang tak mampu memimpin intinya hanya emosionalnya menunjukkan ketololannya. Pejabat-pejabat seperti itu yang mencermin kedunguan, pejabat mental cemen ngeri-ngeri sedap pejabat NKRI. Gubernur sama wagubnya Kalbar gobloknya minta ampun, mundur aja nggak bisa kerja. Kalau wagub Kalbar dicium lutu KDM pasti akan menurunkan marwah Kalbar. Jangan mundur KDM, emang para gubernur yang lain pasti kepanasan seperti di neraka jahanam. Mampus KDM idola rakyat karena kerja berjuang untuk rakyat. Nggak mau dikritik, dasar anak mami itu petugas partai pakai otak dong. Emang gubernurnya nggak bisa kerja, bisanya cuma ngatongi duit rakyat. Begitulah pejabat yang belum mengenal agama, mulutnya arogan. Bikin malu Wagub Kalbar kok marah sama KDM. Kalimantan banyak pengusaha tapi banyak juga wakil rakyat yang korupsi. Buat Wagub Kalbar kok ngomongnya gitu, udah ketahuan tidak bisa kerja belum dikerjain, udah nggak sanggup, malu sebagai pemimpin ngomongnya ngacau. Pejabat gak cerdas, daerah jalan rusak kok KDM salahkan. Anggaran dikit dikorupsi makin nyusep lah. Beginilah kualitas pemimpin Kalbar, malah konferensi pers. Pret Pak Wagub. Inilah ciri orang yang kepalanya kosong, gak punya tapi mau memimpin. Tidur aja Pak, jadi pejabat gak mau dikritik. Wagub Kalbar gak punya moral, gak ada faedahnya buat rakyat. Masa bangun jalan nyuruh gubernur lain dengan upah cium lutut kerja apa itu, malu sama warga Wagub. Gak bisa apa-apa. Catat pesan saya nih, gubernur ini akan berurusan dengan KPK kejagung. Kojak berani lawan KDM. Lagi-lagi dan lagi-lagi anak banteng bikin ulah. Ada manfaatkan dana yang ada, buktikan gunakan secukupnya. Baru berkuar-kuar. Bukan ini mah uang habis entah kemana pakai ngasih makan banteng kali ya. Wagub Kalbar kayak anak-anak kepanasan, mending berhenti saja, jangan jadi wagub kalau nggak sanggup. Ampun, kayak mau perang saja narasinya Wagub Kalbar. Bukannya introspeksi malah nantang. Otak Wagub Kalbar sedang error, mana bisa kau bandingkan otak kau sama otak Gubernur Jawa Barat yang luar biasa. Betul, itu bukan masalah luas dan penduduknya, tapi cara kinerja yang sangat bagus perlu dicontoh. Kasihan deh Bapak Wagub Kalbar, hai dong cepat dibenahin infrastruktur yang waduh kok baper sih. Pejabat daerah yang tidak bisa kerja lebih baik undur diri, rakyat butuh orang baik kerja nyata tanpa iklan. Nyinyir adalah ketidakmampuan paham, PDI maneh. Anak-anak masih polos apa adanya. Pak Wakil otaknya panas, hati palanya melodos. Nyuruh orang lain ngerti KDM, kok aja langsung ke KDM. Haha, ada yang kepanasan dari nyinyiran bocil. Belajar dulu sama KDM, jauh lebih baik daripada merasa tidak mau, kalah dan salah. Kalau nggak bisa jadi gubernur di Kalbar, yang susah kalau pimpinan yang otaknya alang dan ada koruptor akan muncul dari mulutnya sendiri kelicikannya. Tinggal rakyat Kalbar mau dibodohi atau mau turun ke gubernur seperti itu, sudah jelas mengakui kejolimannya. Setelah dinasti masuk Kaltim, kini datang dinasti Kalbar Krisantus. Pemimpin banyak ngeluh tuh, dan banding tandanya kapasitas kompetensinya perlu dipertanyakan, nggak amanah. Apa berani ke perusahaan, kan uangnya sudah turun untuk bantuan lingkungan, tapi uangnya masuk ke kantong pribadi. Para pejabat usus sama KPK pasti kena tuh semua. Seharusnya pilih skala prioritas buat bangun jalan. Terima dong taruhannya. Bapak KDM pemimpin daerah dimanapun siap, Wagub siap, takut ayo. Kritikan warga kepada pemimpin itu wajar, supaya pemimpin bisa mencari jalan keluar secepatnya, bukan berdebat dengan warga. Keluhan itu harus bisa sikapi. Betul-betul Megawati seorang politisi, wajar kalau menyuruh kadernya sebagai petugas partai dan menajal orang yang populer. Alhamdulillah sehat-sehat selalu KDM semua. Allah SWT selalu melindungi kita semua, amin. Jadilah pemimpin yang amanah, yang transparan terhadap rakyat. Jika daerah Anda mau bagus, kepentingan masyarakat utamakan dulu. Membangun tanpa sulam, itulah kebobrokan para pejabat kita. Jiwa korupsi dan mental ABS yang menghancurkan negara ini. Partai duit Indonesia yang gak mikir rakyat, yang dipikir duit dan kekuasaan, lenyapkan partai ini. Wah, rakyat Indonesia, tolong tantang gubernur-gubernur Anda untuk bisa seperti KDM. Nyek-nyek dia kalau tidak bisa. Mengakui ketidakmampuan mengelola anggaran dengan menentukan prioritas bersama OPD, provinsi juga dengan APD, kabupaten, kota bersama Pemda masing-masing, kolaborasi pusat, provinsi, kabupaten, dan kabupaten bagaimana manajemennya.
Kalbar harusnya kerja nyata dulu, bukan banding-banding ke. Dari partai PDI kader-kadernya benci sama KDM, seruan si nenek tua lamper yang tak tahu mundur. Sudah tua malu,